Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Teknologi Pendidikan Undikma. Kali ini kami akan menyampaikan materi pelajaran IPA kelas 8 mengenai cahaya dalam bentuk media video pembelajaran. Tentu cahaya sudah tidak asing di kehidupan adik-adik, bukan? Tapi apakah adik-adik tahu pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya itu seperti apa? Nah, jika belum tahu, yuk belajar bersama kakak-kakak dari Undikma. Simak video ini dengan seksama ya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Cahaya merambat lurus. Sifat cahaya ini dapat kamu perhatikan pada saat cahaya matahari masuk ke dalam suatu ruangan melalui celah yang sempit pada pintu maupun jendela. Cahaya yang masuk itu akan kelihatan merambat lurus. Contoh lain cahaya memiliki cahaya lurus yaitu cahaya senter membentuk garis lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Benda bening seperti kaca maupun ditembus oleh cahaya, di mana cahaya yang masuk melalui benda bening ini akan diteruskan sepenuhnya. Artinya, tidak ada yang dipantulkan dan ternyata sifat tersebut dimanfaatkan untuk membuat lampu. Jika kamu perhatikan, sebuah bola memiliki permukaan bening sehingga cahaya lampu bisa diteruskan ke ruangan. Cahaya dapat dibiaskan. Sifat ini yaitu merambat ke segala arah. Ketika cahaya tersebut merambat melalui dua medium yang tidak sama kerapatan optiknya, maka cahaya juga akan mengalami perubahan arah rambat atau dibelokkan. Pensil ballpoint tampak patah ketika dimasukkan dalam gelas berisi air jernih. Ikan dalam akuarium akan terlihat lebih besar dan dekat. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya ialah dispersi cahaya. Dispersi adalah sebuah peristiwa terurainya cahaya polikromatik atau putih menjadi monokromatik atau merah ungu. Pelangi ini akan dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik ini dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polokromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik. Dan warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang berbentuk sferis dan membentuk pelangi. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain mika, plastik, kaca bening, air jernih, dan botol bening. Adapun kemampuan cahaya dalam menembus benda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu benda bening atau transparan, yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Benda translusens, yaitu benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya, air kotor atau air keruh, kaca dop, dan bohlam susu. Apa kue atau benda tidak tembus cahaya, yaitu benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Apa kue hanya memantulkan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya, buku tebal, kayu, tembok, dan besi. Cahaya dapat mengalami interferensi.
Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi dapat terjadi jika terpenuhi dua syarat berikut ini. Kedua gelombang cahaya harus koheren dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya perlu memiliki frekuensi yang sama. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contohnya, cahaya yang terdapat pada kaset. Air kolam terlihat berwarna-warni. Cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Pada saat celah sempit, cahaya akan mengalami difraksi atau pelenturan gelombang, yaitu peristiwa pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh karena melewati celah sempit. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah peristiwa di mana terserapnya sebagian arah getar cahaya, sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Bagaimana videonya? Semoga dengan video ini dapat membantu dan mengetahui apa itu cahaya dan sifat-sifat cahaya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.